Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hmm, Ketemu lagi, ya, kita ketemu lagi seperti biasa pada tatap muka yang ke-6 ya. Kita sudah yang ke-6 ya hari ini. Oke, topik kita bahasan kita hari ini adalah mengenai laporan arus kas. Kalau 2 minggu lalu mengenai laporan laba rugi, minggu lalunya neraca. Nah, hari ini kita membahas masalah laporan arus kas. Oke, baik. Eh, Kita harus tahu dulu tuh, ya, apa sebenarnya pengertian, nah, pengertian dari laporan arus kas, gitu ya. Jadi laporan arus kas itu adalah laporan yang menyajikan informasi tentang perubahan kas selama satu periode. Ya, jadi itu menyajikan mengenai perubahan kas selama satu periode. Termasuk ya, kalau kita melihat kembali apa pengertian kas yang sudah kita bahas itu adalah uang tunai ya yang benar-benar ada di tangan ya, baik yang disimpan di giro di bank ditambah dengan setara kas. Nah, itu ya. Jadi informasi informasi yang menyajikan tentang perubahan kas selama satu periode. Dan ingat juga ya, setara kas di sini apa maksudnya? Investasi jangka pendek yang sangat liquid yang dapat dikonversikan menjadi sejumlah kas tertentu. Dan jatuh temponya itu begitu singkat sehingga risiko perubahan nilainya tidak signifikan kalau terjadi perubahan tingkat bunga ya. Itu menurut PSAK nomor 2. Jadi begitu ya. Jadi perubahan kas ya selama satu periode. Oke. Nah, lalu ya tujuan utama dari laporan arus kas itu sendiri adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama satu periode. Ya, selama satu periode. Nah, untuk meraih tujuan ini tadi, ya, bagaimana si laporan arus kas ini bisa menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas. Maka untuk meraih tujuan ini, laporan arus kas itu harus melaporkan, ya, yang pertama kas yang mempengaruhi operasi selama satu periode. Lalu yang kedua transaksi investasi. Yang ketiga transaksi pembiayaan. Dan yang keempat kenaikan ataupun penurunan bersih si kas tadi selama satu periode tertentu. Begitu. Jadi laporan arus kas itu sendiri ya nanti akan menyediakan jawaban atas beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang sederhana ini ya kan. Dari mana kas itu berasal kan begitu ya. Ini akan bisa terjawab ya ketika ada laporan arus kas. Lalu berapa kas yang digunakan selama periode itu? Ya kan? Dan bagaimana dan berapa perubahan kas ya, perubahan saldo kas selama periode itu. Ya itu. Jadi itu tujuan dari laporan arus kas. Nah, kita lihat ya komponen ataupun klasifikasi dari laporan arus kas itu ya. Nah, ini sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kalian ya, dan ini juga apa ya? Sudah pernah kita bahas di pengantar akuntansi 2 ya. Sudah pernah kita bahas ya, tapi dibahas kembali nggak apa-apa ya. Oke, jadi aliran kas itu dikelompokkan berdasarkan 3 aktivitas ya. Ya, yang pertama itu ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau financing. Ya, nah apa itu aktivitas operasi? Ya, aktivitas operasi itu adalah aktivitas ya, dia itu merupakan
hasil ya, arus kas yang dari operasi ini hasil dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa ini aktivitas operasi ini meliputi pengaruh kas dari transaksi yang digunakan untuk menentukan laba bersih. Nah, begitu itu aktivitas operasi. Ya, misalnya aktivitas operasi itu contohnya adalah pemproduksian dan penyerahan barang atau jasa. Ya, ini nanti aktivitas ini adalah salah satu aktivitas yang diperhitungkan di dalam menentukan laba bersih. Ya, nah lalu kita pindah. Ya, ada aktivitas investasi itu apa? Ya, contohnya saja itu pemberian dan penagihan pinjaman. Ya, pembelian dan pelepasan kembali surat tanda utang atau saham perusahaan lain, tanah, gedung pabrik, mesin produksi, dan aktiva produktif lainnya. Yang aktif, yakni aktiva yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, itu menurut Pesakan nomor 2, paragraf 5. Oke, lalu ada ketiga, aktivitas pendanaan. Itu meliputi pemrolehan sumber daya ekonomi dari pemilik, ya, pemerolehan sumber daya ekonomi dari pemilik atau dari pemegang saham, pemberian dividen atau pendistribusian lainnya kepada pemilik, penarikan kembali saham yang beredar, meminjam uang, membayar kembali uang yang dipinjam, ya kan? Ya, atau memperoleh dan membayar sumber-sumber lain kepada pihak kreditor, ya, yang pasti ini pada kredit jangka panjang. Ya, itu contoh-contoh dari kegiatan atau aktivitas pendanaan, financing. Oke. Nah, ketika ya, ingat kembali di pengantar akuntansi ada bagian seperti ini ya. Jadi di sini kelihatan ya, apa contoh-contoh yang bisa mempengaruhi arus kas masuk dan arus kas keluar dari tiap-tiap aktivitas. Ya, ini dia lihat. Ya, lihat. Ya, aktivitas operasi. Contoh aktivitas operasi yang dapat apa ya, menciptakan kas masuk. Apa itu? Ketika penerimaan kas atau pendapatan, ya, ya, melebihi pengeluaran kas atau melebihi beban. Nah, apa aktivitas operasi yang contohnya yang menunjukkan apa arus kas keluar ya, ketika pengeluaran kas atau beban melebihi dari penerimaan kas atau pendapatan. Nah, itu membuat arus kas keluar. Oke, lalu kita move ke aktivitas investasi ya. Apa contohnya? Penjualan properti ya, penjualan peralatan pabrik, penjualan sekuritas utang, ekuitas lainnya, penagihan pinjaman. Nah, yang membuat arus kas keluar apa? Pembelian properti, ya kan? Ini pembelian properti, pabrik, peralatan, pembelian sekuritas utang, pinjaman kepada entitas lain, ya. Itu. Nah, lalu begitu juga dengan financing activities, ya. Apa yang membuat arus kas itu masuk? Ya, penerbitan sekuritas, ya. Penerbitan sekuritas, penerbitan hutang. Ya, dalam hal ini adalah obligasi dan wesel ya. Nah, lalu yang membuat arus cash flow itu apa? Pembayaran DP dan payment of dividends. Ya, lalu penebusan utang. Redemption of debt. Dan lalu satu lagi adalah pembelian kembali modal saham. Ya, itu contoh-contoh apa ya? Dari aktivitas ya. Alurnya seperti apa? Oke, nah untuk berbicara mengenai format ya, ini adalah format laporan arus kas yang umum ya, di mana kita bisa lihat di sini bahwa aktivitas ya, arus kas dari aktivitas operasi ya, lalu nanti arus kas dari aktivitas investasi dan pembiayaan itu akan dijumlahkan. Ya, nanti akan kelihatan hasilnya. Ketika hasilnya positif berarti dia ada kenaikan kas bersih.
Ketika hasilnya negatif berarti ada penurunan kas bersih. Nah, lalu itu akan ditambah dengan kas di awal periode atau di awal tahun, lalu dijumlahkanlah kenaikan atau penurunan tadi dengan kas awal tahun, maka dapatlah dia kas pada akhir periode atau kas pada akhir tahun. Inilah formatnya secara umum. Jadi alurnya nanti seperti itu, akan dijumlahkan ketiga aktivitas ini, lalu ditambahkan juga dengan awal tahun, lalu kita akan dapat berapa kas akhir tahunnya. Oke, nah lalu ya berbicara ya yang ada di dalam laporan arus kas itu ya, nilai dari laporan arus kas itu adalah berfungsi, lagi-lagi ya, berfungsi untuk membantu para pemakai untuk mengevaluasi mengenai apa? Likuiditas. Yang pertama likuiditas. Ya, likuiditas ini kita ketahui ya, kemampuan perusahaan ya, dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Solvensi ya, melunasi hutangnya ya. Lalu ya, dan yang terakhir adalah fleksibilitas keuangan. Ya, fleksibilitas keuangan. Ini kemampuan perusahaan untuk bereaksi ya dan beradaptasi terhadap perubahan yang ada ya. Contohnya saja apa perubahan yang ada? Memburuknya keuangan. Ya. Tapi dia dapat beradaptasi dan bereaksi terhadap itu. Nah, itu ketika dia dapat bereaksi, maka fleksibilitas keuangan di dalam perusahaan itu dikatakan cukup baik. Ya. Oke, baik. Nah, ini tidak asing juga. Metode penyusunan arus kas itu ada dua metode, ya, metode langsung, ya, dan yang kedua adalah metode tidak langsung. Nah, metode langsung ini adalah ingat kembali ya, penyusunan laporan arus kas di mana semua itu dirinci, ya. Apa yang dirinci? Aliran masuk dan aliran keluar dari aktivitas-aktivitas operasi, ya. Aktivitas-aktivitas operasi. Ya, jadi nanti di dalam metode langsung ini menghitung saldo kas operasi ya dari selisih antara kas yang masuk dari pendapatan dengan kas yang keluar untuk beban perusahaan. Ya, sedangkan nanti ya berbicara mengenai aktivitas investasi ataupun pembiayaan ya, itu dihitung dengan cara mencari selisih antara kas masuk dengan kas keluar pada masing-masing kelompok sumber arus kas tersebut. Ya, sama nanti ya seperti metode tidak langsung. Yang membuat mereka berbeda metode langsung dan tidak langsung itu hanya di aktivitas operasi. Ya, kalau kita lihat di metode tidak langsung, ya, ketika kita berbicara mengenai metode tidak langsung, penyusunan laporan arus kas ini dibuat dengan cara merekonsiliasi ya antara laba yang dilaporkan dengan aliran kas. Ya, nanti metode tidak langsung ini dimulai dengan laba bersih. Ya, laba bersih yang ada di laporan laba rugi itu dan mengubahnya itu menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ya, nanti kalau aktivitas investasi dan pembiayaan sama dihitung dengan cara apa? Mencari selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar pada masing-masing kelompok sumber arus kas tersebut. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya di pengantar lo, tapi kita ini akan pertajam. Oke? Nah, di dalam buku kita ya berbicara mengenai pembuatan laporan arus kas ya. Biasanya informasi untuk membuat laporan arus kas itu berasal dari yang pertama neraca komparatif, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga data transaksi terpilih. Nah, lalu nanti ada langkah-langkahnya. Yang pertama kita tentukan dulu ya kas yang disediakan oleh aktivitas atau yang digunakan di dalam kegiatan operasi. Lalu yang kedua sama, tentukan kas yang digunakan dalam aktivitas investasi dan pembiayaan.
Dan yang ketiga, lihat apakah ada perubahan, naikkah, turunkah, seperti apa. Lalu direkonsiliasilah dengan kas di awal tahun dengan di akhir tahun, begitu. Oke, contoh ya, kita lihat ya. Di sini ada contoh. Contoh yang pertama, Ibu di sini memasukkan contoh dua contoh ya. Dua contoh dari dua literatur yang memang kita pakai ya pada MK saya ini ya. Contoh kita lihat di buku Profnya Sugiri ya. Di sini ada ditampilkan neraca ya, neraca komparatif sama laporan laba ruginya. Oke ya, di halaman 86 dan 87. Nah, informasi tambahannya seperti itu. Selama tahun 2005 ya, dilepas salah satu peralatan, kos perolehannya itu 300.000, depresiasi kumulatifnya 280.000. Selama tahun 2005 pula tidak terjadi pembelian investasi sementara dan pelepasan investasi jangka panjang. Jadi ini ya, ini ada neraca, ini ada laba rugi. Nah, kita disuruh untuk membuat bagaimana laporan arus kasnya dengan metode langsung dan tidak langsung. Oke, sebelum itu kita lihat dulu. Ya, kita harus analisa memang. Kita ke aktivitas operasi, ya, metode langsung. Nah, kita lihat aktivitas operasi dalam metode langsung ini, rekening-rekening yang terkait di dalam aktivitas operasi itu ada beberapa. Ya. Nah, di sini dia. Ada deskripsinya. Yang mempengaruhi aktivitas operasi apa? Kas dari pelanggan, kas untuk membayar apapun itu. Ya. Yang berhubungan dengan aktivitas operasi, ya, baik itu persediaan, membayar pegawai, PPh, dari dividen tunai juga, kas untuk membayar bunga dan kas dari pendapatan bunga. Ya, rekening-rekening yang terkait apa? Bisa dilihat di sini. Kas dari pelanggan jelas piutang dan penjualan. Ya, untuk membayar persediaan ada hutang dan pembelian. Lalu ada yang ketiga, kas untuk membayar pegawai, manajer, hutang gaji dan biaya gaji. Kas untuk membayar PPh itu hutang PPh dan PPh. Lalu begitu seterusnya sampai kalian lihat sampai di bawah. Oke, nah kita bahas satu-satu. Yang pertama sekali itu kas dari pelanggan. Ya. Nah, kas dari pelanggan, akun yang terkait apa? Penjualan. Ya. Penjualan. Oke, ya, penjualan. Akun yang terkait. Ya, penjualan. Nah, kita lihat penjualan pada laporan laba rugi itu adalah 7.500.000. Sementara kita lihat rekening yang terkait lagi apa? Piutang usaha, Bu. Nah, itu piutang usaha. Ya, piutang usaha di situ ada kenaikan katanya, ini lihat. Ada kenaikan 1 juta. Ya kan? Nah, kita lihat apa sih efeknya begitu ya? Apa sih efeknya? Ingat sekali lagi ya. Ketika kita membuat yang namanya laporan arus kas ini ya, bagaimana kita kita bisa katakan bahwa gini, bagaimana ya, laba bersih itu ya kita ubah menjadi laba tunai, begitu ya. Laba bersih itu kita ubah menjadi laba tunai. Jadi maka kita harus cari berapa sebenarnya. Oke, nah kita lihat kenaikan piutang usaha menunjukkan kenaikan aktiva lancar selain kas, ya. Ada naik dia tadi 1 juta, ya kan? Nah, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan kas dari pelanggan adalah kecil ketimbang penjualan yang dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi, untuk menghitung aliran kas dari pelanggan, kenaikan tersebut harus dikurangkan dari penjualan. Ya. Kita lihat. Ya, jadi nanti yang 7.500.000 itu harus dikurangkan dengan 1 juta. Dapatlah nanti 6.500.000.
Nah, kita lihat ya. Pada akhir tahun 2004 ya, si PT ini yang memiliki piutang 800.000. Sementara selama tahun 2005 ya, ini tahun 2005 oke, penjualannya itu 7.500.000 gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti jumlah kas yang berpotensial ya, yang berpotensial untuk diterima dari pelanggan ya, berarti ditambah, kan begitu logikanya. Ditambah ya, 7.500.000 ditambah dengan 800.000 tadi. Ada sekitar 8.300.000. Tetapi coba kita perhatikan bahwa piutang ya, piutang pada akhir tahun 2005 itu menunjukkan jumlahnya itu 1.800.000. Ini dia. Itu berarti dari yang kita buat tadi, yang kas yang berpotensi untuk diterima itu dari yang berapa? 8.300.000 tadi itu ya. Sisanya itu 1.800.000. Berarti bisa kita simpulkan bahwa hanya 6.500.000 lah yang diterima dari pelanggan pada tahun 2005. Ya. Dengan kata lain, ya, selisih antara penjualan yang dilaporkan di dalam laba rugi itu dan yang diterima tunai itu adalah 1 juta. Ya, 1 juta lah yang diterima tunai. Ya, jadi selisih ini tidak lain merupakan kenaikan piutang usaha ini dia. Ya. Jadi ini adalah kenaikan piutang usaha. Jadi perubahan di dalam piutang usaha itu dapat digunakan untuk menyesuaikan pendapatan ataupun penjualan. Ya. Di dalam laporan laba rugi yang menggunakan ajas akrual, ya kan? Laporan laba rugi itu ajas akrual. Tapi kita ketika membuat laporan arus kas, kita harus disuruh balik lagi ke cash basis, begitu ya. Nah, untuk menghitung penjualan tunai, maka kenaikan ini tadi penjualan tunai, kita harus lihat yang tunai dia ya. Yang tunai, tadi kan saya bilang tunai. Jadi kita harus tahu berapa kas tunainya sebenarnya. Ya, maka kenaikan piutang itu ya dikurangkan ke penjualan. Sebaliknya, ketika ada penurunan piutang ya, maka akan ditambahkan ke penjualan. Begitu. Ya. Nah, maka nanti jumlahnya itu akan menjadi 6.500.000. Ya, oke, baik. Kita bahas yang berikutnya, kas yang dibayarkan kepada pemasok. Ya. Kita lihat ya, utang usaha dan pembelian. Kita lihat pembeliannya berapa? Pembeliannya 3 juta. Utang usahanya berapa? Utang usaha di situ. Oh, ada penurunan sebesar 500.000. Oke. Nah, kita lihat pada akhir tahun 2004 ya, si PT ini melaporkan utang usahanya 900. Ya kan? Inilah yang menunjukkan pembelian persediaan selama tahun 2004 yang belum dibayarkan kepada pemasok. Kita ngutang nih sama pemasok. Nah, lalu tahun 2005 ya pembelian yang terjadi itu kan 3 juta tadi. Ya, 3 juta. Nih tuh. Ya kan, 3 juta. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa jumlah kas yang berpotensial untuk dibayarkan kepada pemasok di tahun 2005 adalah 3 juta ditambah 900.000. 3 juta 900.000. Tetapi coba perhatikan bahwa saldo utang usaha pada akhir tahun 2005 itu menunjukkan 400.000. Ya. Ya, hal ini berarti bahwa jumlah kas yang dibayarkan kepada pemasok itu hanyalah 3.500.000 dari 3.900.000. Ya kan? Gitu. Selisih ini tidak lain merupakan penurunan
penurunan dari utang usaha. Inilah dia. 500.000. Ya, penurunan utang usaha. Ya, penurunan utang usaha. Ketika kita bandingkan ya tahun yang sekarang sama tahun yang sebelumnya. Jadi perubahan dalam utang usaha dapat digunakan untuk menyesuaikan pembelian. Ketika ya pembelian ya. Ketika ya penurunan utang usaha terjadi, maka itu harus ditambahkan ke dalam pembelian. Sebaliknya, ketika kenaikan utang usaha terjadi, maka itu harus dikurangkan dari pembelian. Ya, begitu. Maka nanti akan ditambahkan. Ya, dapatlah jumlahnya itu, ya jumlah tunainya itu adalah 3.500.000 rupiah. Oke, baik. Selanjutnya, kas yang dibayarkan kepada karyawan, utang gaji dan biaya gaji. Oke, kita lihat ya. Biaya gajinya berapa? Ya, biaya gajinya mana biaya gaji? Oke. 600.000. Lalu utang gajinya berapa? Ada enggak? Utang gaji, oh turun. Ya, mengalami penurunan nih, 70.000 rupiah. Sama seperti penjelasan Ibu yang sebelumnya. Di tahun 2004 ya ada utang gajinya 170.000. Ya, inilah yang belum dibayarkan kepada karyawan sampai akhir tahun 2004. Nah, lalu selama tahun 2005 biaya gaji yang terjadi itu adalah 600.000. Oleh karena itu, kas yang memang berpotensi untuk kita bayarkan kepada karyawan itu adalah jumlah dari 170.000 ditambah dengan 600.000. Begitu. Nah, namun kita lihat ada di dalam tahun 2005 ya. Itu di tahun 2005 itu ada penurunan ya 100.000 ya 100.000 saldo akhirnya 100.000. Ini menunjukkan bahwa kas yang dibayarkan untuk utang gaji kepada karyawan ini hanya 670.000 ya, hanya 670.000. Itu dilihat dari mana Ibu ya, 770 ya dikurang dengan 100.000. Nah, dengan kata lain selisihnya ini ya selisih antara pembelian yang dilaporkan di dalam laba rugi ya dan yang dibayar tunai adalah 70.000. Selisih ini merupakan ya penurunan utang gaji. Jadi perubahan dalam utang gaji itu dapat digunakan untuk menyesuaikan biaya gaji di dalam laporan laba rugi. Nah, untuk menghitung biaya gaji tunai, ya, untuk menghitung biaya gaji tunai, ya, maka kita lihat ketika ada penurunan utang gaji akan ditambahkan ke biaya gaji. Ya kan? Ketika ada kenaikan utang gaji akan dikurangkan dari biaya gaji. Begitu. Oke? Nah, baik, kita lanjut. Yang berikutnya adalah kas yang dibayarkan untuk operasi lainnya. Ya, kita lihat. Oke? Nah, ini contohnya yang pertama itu biaya operasi lainnya. Kita lihat ya, biaya operasi lainnya berapa nih? Biaya operasi lainnya. Ada 900.000. Ada nggak kenaikan sama penurunannya? Kita lihat. Oke, tidak ada. Ya, tidak ada. Berarti nanti ketika tidak ada, maka jumlah biaya operasi lainnya yang ada di dalam laporan laba rugi itu sama dengan jumlah kas yang dibayarkan untuk biaya tersebut. Begitu. Seandainya ada perubahan, kenaikan ataupun penurunan, ya. Seandainya ada kenaikan, maka kenaikan itu akan sebagai pengurang. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika ada penurunan, maka penurunan itu sebagai penambah. Penjelasannya seperti apa? Penjelasan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Oke, baik. Kas yang diterima
dari dividen, ya, kas yang diterima dari dividen. Oke, pendapatan dividen, ya, dan piutang dividen. Kita lihat pendapatan dividennya ada enggak? Oh, ada, 40.000. Kenaikan atau penurunan piutang dividen ada atau enggak? Enggak ada. Oh, berarti sama seperti penjelasan Ibu yang sebelumnya, bahwa jumlah pendapatan dividen yang dilaporkan di dalam laba rugi sama dengan jumlah kas yang diterima dari dividen tersebut. Seandainya ada kenaikan, ya, dari piutang dividen itu, maka kenaikan itu akan diperlakukan sebagai pengurang. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika ada penurunan piutang dividen, maka penurunan itu diperlakukan sebagai penambah. Ya. Ya, logikanya itu sama dengan ketika kita menghitung jumlah kas yang diterima dari pelanggan. Oke? Nah, baik. Lalu kita masuk kas yang dibayarkan untuk biaya bunga, ya, utang bunga dan biaya bunga. Kita lihat ada enggak? Oke, mana dia? Ada enggak biaya bunga? Biaya bunga, oh ada, 300.000. Ada enggak kenaikan dari hutang bunga? Hutang, oh tidak ada, berarti 0. Oke, sama. Nah, berarti jumlah biaya bunga yang dilaporkan dalam laporan laba rugi itu sama dengan jumlah kas yang dibayarkan untuk biaya bunga. Seandainya ada kenaikan dari utang biaya bunga, maka kenaikan itu dilakukan sebagai pengurang. Sebaliknya, ketika ada penurunan utang biaya, maka itu diberlakukan sebagai penambah. Logikanya seperti apa, Bu? Logikanya sama dengan ketika kita menghitung biaya gaji tadi. Mana dia? Ini biaya gaji. Ya, oke. Lalu selanjutnya kas yang digunakan untuk membayar PPh. Berarti utang PPh sama PPh. Kita lihat ada nggak kira-kira PPh-nya? Oh, ada itu PPh-nya 181. Oke, ada nggak kenaikan utang PPh? Oh, ada. Ya, ada 40.000. Ini salah ketik mungkin ya. Ini 40.000. Oke. Nah, maka sama, penjelasannya sama seperti biaya gaji tunai yang Ibu jelaskan tadi, ya. Sama. Oke? Begitulah membahas mengenai aktivitas operasi metode langsung. Oke? Lalu kita lihat metode tidak langsung, ya. Ya. Metode tidak langsung ini melaporkan aliran kas dari aktivitas operasi dengan melakukan penyesuaian, ya, penyesuaian terhadap laba bersih. Ya. Rekening-rekening yang digunakan untuk menyesuaikan itu adalah biasanya rekening biaya tidak tunai. Seperti apa? Depresiasi, amortisasi, ya, biaya piutang tak tertagih, untung rugi, kenaikan serta penurunan utang, ya, selain kas, begitu ya. Kita bahas satu persatu. Ada yang pertama itu depresiasi, ya. Depresiasi ini adalah biaya yang tidak memerlukan pengeluaran kas, ya kan. Sebutlah depresiasi itu sebagai biaya tidak tunai. Nah, untuk memperoleh laba tunai, maka laba bersih yang menggunakan dasar akrual ditambah dengan biaya depresiasi. Nah, dalam contoh si PT ini tadi kita lihat. Ya. Dalam contohnya. Oke. Nah, Rp780.000 sebesar Rp780.000. Oke. Mana nih? Jika di contoh ini tidak terdapat amortisasi aktiva, tidak berwujud, maka perlakuan, ya, misalnya terdapat nih amortisasi aktiva berwujud, maka perlakuannya sama untuk depresiasi. Ya, kenyataannya bahwa perhitungan laba tunai adalah laba bersih menurut laporan laba ditambah dengan depresiasi dan amortisasi. Tidak boleh diartikan bahwa depresiasi dan amortisasi adalah sumber kas. Nggak boleh.
Ya, perhatikan bahwa penambahan tersebut tidak lain merupakan cara untuk mencari laba tunai. Ini tadi yang saya katakan. Laba tunai dengan mendasarkan pada laba bersih yang ada di laporan laba rugi yang menggunakan dasar akrual. Ingat kembali ketika pengantar akuntansi, ya, cash basis sama accrual basis, bahwa kebanyakan perusahaan sekarang itu menggunakan accrual basis. Ya, oke. Nah, itu untuk apa namanya? Mengenai depresiasi. Oke, lalu kita lanjut mengenai yang kedua itu untung pelepasan aktiva tetap. Ya. Untung dari pelepasan aktiva tetap ini ditambah nilai buku aktiva tetap yang dijual sama dengan jumlah kas yang diterima dari pelepasan aktiva tetap. Ya, itu dia. Untung pelepasan aktiva tetap ditambah dengan nilai buku yang dijual itu sama dengan jumlah kas yang diterima dari pelepasan aktiva. Nilai buku ditambah untungnya, itulah yang diterima dari aktivitas pelepasan aktiva tetap. Nah, di laporan laba rugi, di laporan arus kas, aliran kas, ya, pos ini akan dilaporkan sebagai aktivitas investasi, bukan aktivitas operasi. Oleh karena itu nanti pos untung pelepasan aktiva tetap ini telah diperhitungkan sebagai penambah laba bersih, maka pos tersebut harus dieliminasi dengan cara mengurangkan pos tersebut dari laba bersih. Contoh di PT ini, ya, untung dari pelepasan aktiva tetapnya adalah 50.000. Ya. Nah, apabila di dalam contoh ini terdapat rugi pelepasan, maka laba tunai dari aktivitas operasi itu adalah laba bersih ditambah sama ruginya tadi itu. Ya. Oke. Baik, lalu kita lihat perubahan aktiva operasi lancar dan utang operasi lancar. Nah, di sini dalam contoh itu ada di sini mengenai piutang, ada persediaan utang, utang PPh dan utang gaji. Ya. Kenaikan aktiva operasi lancar selain kas dan setara kas diperlakukan sebagai pengurang laba bersih. Sebaliknya, ketika turun, maka dia penambah. Gitu ya. Ingat. Ketika naik, pengurang. Ketika turun, penambah. Ya, kenaikan dari aktiva operasi lancar. Nah, ketika kenaikan hutang operasi lancar, ya, kenaikan hutang operasi lancar diperlakukan sebagai penambah. Sebaliknya, ketika penurunan hutang diperlakukan sebagai pengurang laba bersih. Contohnya, lihat contoh dari PT tadi ya. Oke, kita pertama bahas mengenai piutang dulu ya kan, aktiva operasi lancar. Ya, piutang. Ya, piutang. Kenaikan piutang itu menunjukkan kenaikan aktiva lancar selain kas. Ya, ini menunjukkan bahwa penerimaan kas dari pelanggan adalah lebih kecil ketimbang penjualan yang dilaporkan di laba rugi. Ketika naik piutang itu berarti kan penerimaan kas dari pelanggan kecil. Iya benar, karena piutangnya naik. Jadi untuk menghitung aliran kas dari operasi, kenaikan dari piutang tadi itu dikurangkan dari laba bersih. Harus dikurangkan dari laba bersih. Ya, contohnya tadi udah Ibu jelaskan sebenarnya kalau dia metode langsung. Enggak terlalu jauh berbeda ya. Oke, kita lihat. Ya. Pada awal tahun 2005 si PT itu piutangnya berapa? Berapa piutangnya? Ya, pada awal tahun 2004 ya.
piutang usahanya 800.000. Ya, saldo ini menunjukkan bahwa ini nih, ya penjualan yang terjadi di tahun 2004 dan belum diterima uangnya, kan begitu ya. Oke, nah kalau kita lihat tahun 2005 penjualan yang terjadi berapa? 7.500.000. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwa kas yang berpotensi kita terima selama tahun 2005 itu 7.500.000 ditambah sama dengan 800.000 tadi yang dari tahun 2004 tadi adalah sekitar 8.300.000. Tetapi kita lihat lagi bahwa piutang akhir tahun 2005 itu saldonya 1.800.000. Ini berarti bahwa jumlah kas yang diterima di tahun 2005 dari pelanggan itu hanya 6.500.000 dari 8.300.000. Ya kan? Ya, hanya 6.500.000. Dengan kata lain, selisih antara penjualan yang dilaporkan ya di laporan laba rugi dan yang diterima tunai adalah 1 juta. Ya kan, ada 1 juta itu deh. Selisih ini merupakan kenaikan piutang. Kenaikan piutang. Oke, oleh karena itu penjualan yang diterima ya, oleh karena penjualan yang telah diterima kasnya lebih kecil daripada daripada yang ini ya, kas yang ada, maksudnya seperti ini. Oleh karena penjualan yang telah diterima kasnya lebih kecil, maka laba tunainya lebih kecil juga ketimbang laba yang dilaporkan di laporan laba rugi, begitu. Ya. Jadi perubahan dalam piutang usaha itu dapat digunakan untuk menyesuaikan laba bersih yang ada di laporan laba rugi. Nah, dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa untuk menghitung yang namanya laba tunai, maka kenaikan piutang usaha itu dikurangkan dari laba bersih. Dikurangkan dari laba bersih. Sedangkan penurunan piutang usaha ditambahkan ke laba bersih. Oke? Begitu. Nah, kita lihat lagi aktiva. Ya, ada persediaan, penurunan persediaan. Ya. Dan itu biasanya sejalan dengan hutang usaha. Karena apa? Ini dua hal yang berkaitan. Penurunan hutang usaha berarti pembayaran kas kepada pemasok lebih besar, begitu ya, ketimbang pembelian dalam satu periode yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Selisihnya ini adalah sebesar penurunannya. Ya, jumlah kas yang dibayarkan kepada pemasok ya, oleh karena itu sama dengan pembelian plus penurunan dari utang usaha. Kita lihat ya. Ingat juga bahwa ya HPP itu sama dengan persediaan awal ditambah pembelian dikurang persediaan akhir. Ya kan, itu HPP. Ya. Nah, di contoh PT ini persediaan turun atau persediaan akhir persediaan akhir di akhir tahun begitulah ya, di tahun 2005 itu turun kecil begitu ya. Ya, daripada persediaan awalnya. Oke. Nah, kita lihat. Ya, ini menunjukkan bahwa HPP akrual yang ada di laporan laba rugi itu lebih besar dari pembelian. Kan? Dengan selisih sebesar penurunan persediaan tersebut. Jadi, untuk mengkonversi HPP akrual ke HPP tunai, maka HPP akrual harus dikurangi penurunan persediaan. Maka untuk menghitung laba tunai dari penurunan persediaan,
Maka ketika ada penurunan persediaan itu akan ditambahkan dengan laba bersih. Dan sebaliknya, ketika ada penambahan kenaikan dari persediaan akan ditambah ke laba bersih. Begitu juga untuk penurunan utang usaha. Ya. Ketika ada penurunan utang usaha, maka itu akan dikurangkan dari laba bersih. Dan sebaliknya ketika ada kenaikan dari utang usaha, itu akan ditambahkan dari laba bersih. Gitu ya. Lalu ada kenaikan hutang PPh. Ya, kenaikan hutang PPh. Ini kenaikan hutang PPh itu menunjukkan bahwa PPh tunai tahun 2005 lebih kecil dari PPh yang dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi, laba tunai lebih besar daripada laba bersih. Jadi, kenaikan utang PPh diperlakukan sebagai penambah laba bersih. Ya, penambah laba bersih. Ya, contoh di PT itu ada kenaikan utang PPh-nya itu Rp40.000 itu. Oke. Lalu ada penurunan utang gaji. Nah, penurunan utang gaji ini menunjukkan bahwa jumlah kas yang dibayarkan kepada karyawan lebih besar ketimbang biaya gaji yang dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi, laba tunainya itu lebih kecil daripada laba bersih yang dilaporkan di laporan laba rugi. Nah, untuk menghitung laba tunainya, maka penurunan dari utang ini harus ditambah. Gitu. Itu logikanya ya. Oke. Nah, di sini kenaikannya itu ada 70.000 utang gajinya. Penurunannya itu ada sekitar berapa sih? Penurunan utang gaji, utang gaji ya. 70, oh ini dia. Rp70.000. Oke. Nah, baik. Lalu kita masuk ke aktivitas investasi. Untuk metode langsung sama metode tidak langsung itu enggak jauh berbeda, sama aja. Ya, dari dimana kita mencari selisih arus kas masuk dengan arus kas keluar. Nah, kalau di dalam aktivitas investasi, ya, rekening-rekening yang terkait di dalam aktivitas investasi apa aja? Investasi sementara saham, ya. Ini kalau kita perhatikan dari contoh itu ada 25.000 kalau dari neraca. Ya, ada 25.000. Oke, ada penurunan di situ. Kan? Nah, sedangkan ketika kita lihat laporan laba rugi itu tidak ada untung atau rugi dari pelepasan dari investasi sementara. Jadi, harga jual investasi sementara itu adalah 25.000 harga jualnya. Sejumlah itulah kas yang diterima dari penjualan investasi sementara. Ya. Nah, sama. Yang kedua rekeningnya adalah apa? Investasi jangka panjang. Ya, kita lihat di neraca itu ada 30.000 ya. Itu dia, investasi jangka panjang. Sedangkan dari informasi tambahan, ya, diketahui tidak ada pelepasan investasi jangka panjang. Jadi bisa kita simpulkan, ini adalah pembelian sejumlah 30.000. Jadi sejumlah itulah kas yang dikeluarkan untuk membeli investasi jangka panjang. Oke, lalu yang terakhir itu ada peralatan. Ya, dari informasi tambahan yang tadi, nah ini dia, kita bisa ketahui bahwa nilai buku peralatan yang dilepas itu adalah 20.000. Itu dari mana, Bu? 300.000 dikurang 200, ini 80, mana ada ini. Ini informasi tambahannya. 300.000 dikurang 280.000. Sedangkan di dalam laporan laba rugi itu ya, ada untung pelepasan dari aktiva tetap 50.000. Nah, berarti bisa kita bilang bahwa jumlah kas yang diterima dari pelepasan peralatan itu adalah 70.000.
ditambah, kan begitu. Ya, ditambah. Jadi berapa sebenarnya kas yang dikeluarkan untuk membeli peralatan itu bisa kita lihat, bisa kita hitung. Ya, mula-mula kita harus lihat dulu berapa kos peralatannya di awal tahun. Berapa? 2 juta. Lalu kita kuranglah dengan kos peralatan yang dilepas. Berapa? 300.000. Ya kan? Oke, dilepas dia kan? Nah, lalu itulah namanya saldo kos peralatan setelah pelepasan. Lalu kita lihat berapa saldo akhir akhir tahun, 5.200.000. Dikurangkanlah 1.700.000 dikurang dengan 5.200.000. Nah, inilah kas yang dapatlah dia nanti itu 3.500.000. Itulah kas yang dikeluarkan untuk membeli peralatan. Begitu. Ya. Oke, baik. Lalu aktivitas pendanaan. Nah, rekening-rekening yang terkait di dalam aktivitas pendanaan itu ada utang jangka panjang, modal saham, dan laba ditahan. Ya, ini kita lihat kenaikan modal saham dari 1 juta, kenaikan modal saham itu 1.825.000 dan kenaikan utang jangka panjang itu adalah 1.500.000. Ini dia utang jangka panjang ya. Sama modal saham. Oke. Nah, oleh karena itu ya pada informasi tambahan tidak ada keterangan mengenai pengurangan utang jangka panjang ataupun modal saham. Maka dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2005 terdapat emisi saham baru. Ya kan, sebesar berapa? 1.825.000 dan penarikan utang jangka panjang. Ya, sebesar 1.500.000 ya. Nah, nanti bisa kita analisis rekening laba ditahan seperti apa ya. Kita lihat saldo awalnya berapa. Ya kan? Saldo awalnya itu 200.000 laba ditahannya. Laba bersihnya berapa? Lihat di laporan laba rugi 1629. Totalkan. Inilah saldo setelah ditambah sama laba bersih. Lalu lihat saldo akhirnya berapa? 1.110.000 ya. Maka ketika kita kurangkan ini, maka dapatlah kas yang dikeluarkan untuk membayar yang namanya dividen sebesar 719.000 rupiah. Jadi setelah kita lihat ya, kita bahas gimana sebenarnya aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, maka kita bisa membuat laporan arus kasnya, aliran kasnya. Sama ya. Kita lihat dari aktivitas operasi ini tadi sudah kita bahas itu ya. Mulai dari pelanggan sampai kepada biaya operasi lainnya. Ini. Oke, ini dia. Oke, nanti kalian perhatikan lagi. Ini dia metode tidak langsung. Berangkat dari laba bersih. Laba bersih ini bagaimana kita ubah menjadi laba tunai. Begitu ya. Oke, maka nanti akan kelihatan kas yang di akhir tahun ini sejumlah 500.000 itu harus sama dengan yang ada di neraca. Ini deh, di akhir tahun 2005 sama. Ketika berbeda berarti ada sesuatu yang keliru di dalamnya. Oke, nah begitu juga ya di contoh yang ada di buku kita di cash show itu lebih simpel lagi ya, lebih simpel lagi. Nanti kalian baca, kalian boleh baca ya sama. Ya sama, dia itu kalau di aktivitas operasi dia hanya ada perubahan piutang sama utang saja ya. Kalau Ibu lihat ya di sini ya begitu. Kalau untuk jadi nggak ada kesulitan yang berarti ya, sama dengan penjelasan Ibu tadi ya. Oke, nah kita lihat selanjutnya adalah kegunaan dari laporan arus kas. Ya kan? Tanpa kas sebuah perusahaan itu tidak akan bisa berjalan, benar, tidak akan bisa bertahan. Ya kan? Bagi perusahaan yang kecil ataupun baru berkembang, kas itu adalah unsur yang paling penting demi kelangsungan hidup perusahaan. Bahkan perusahaan yang besar sekalipun itu sangat peduli terhadap pengendalian yang namanya
arus kas. Ya, pihak kreditor itu akan memeriksa laporan arus kas dengan secara seksama karena mereka mengkhawatirkan kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman. Iya. Titik awal yang baik dalam pemeriksaan adalah menemukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Jika kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tinggi, maka hal ini mengindikasi bahwa perusahaan itu mampu menghasilkan kas yang bisa mencukupi secara internal dari operasi untuk membayar kewajibannya tanpa harus meminjam dari luar. Itu yang dilihat. Sebaliknya, ketika jumlah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi itu rendah atau negatif, maka ini mengindikasi bahwa perusahaan itu tidak mampu menghasilkan kas yang memadai secara internal, ya, yang memadai secara internal dari operasinya. Dan dengan demikian harus meminjam atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk mendapatkan kas tambahan yang fungsinya untuk membayar tagihan dari perusahaan itu. Akibatnya, ya, kreditor akan menggunakan laporan arus kas untuk mencari jawaban mengenai apa? Ya, mencari jawaban mengenai apa? Ya, mengenai seberapa sukses sih perusahaan itu menghasilkan kas bersih yang disediakan dari aktivitas operasi. Apa kecenderungan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi itu dari waktu ke waktu? Bagaimana kecenderungannya? Ya, apa yang menyebabkan positif atau negatifnya arus kas itu oleh aktivitas operasi? Nah, gitu ya. Jadi cukup penting. Ya, cukup penting. Ya, dan kita harus pahami juga bahwa perusahaan bisa bangkrut meskipun melaporkan laba bersih. Ya, kalian juga harus tahu apa perbedaan antara laba bersih dengan kas bersih. Ya. Ya, perbedaan ini, ya, perbedaan dari laba bersih dengan kas bersih yang ada untuk aktivitas operasi ini itu sangat substansial. Ya. Contohnya saja, ada perusahaan yang melaporkan angka laba bersih itu tinggi, tetapi kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasinya itu negatif. Akhirnya apa? Perusahaan itu akan mengajukan petisi kebangkrutan. Ini kan penyebab perbedaan antara laba bersihnya positif, kas bersihnya negatif, ya, adalah kenaikan yang substansial dalam dalam piutang ataupun persediaan. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Contoh, ya. Kalau kita lihat ada contoh di sini, nah ya. Oh, di buku kita lah. Ya, ada contoh di situ ada arus kas bersih, ditampilkan arus kas bersih dari sebuah perusahaan. Di situ ada dikatakan laba bersihnya itu 80.000, tetapi kas bersih dari aktivitas operasinya itu negatif 95.000. Ya kan? Oke. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa perusahaan ini mengalami yang namanya krisis kas. Ya, krisis kas. Karena kenapa terjadi krisis kas ini? Karena perusahaan menumpuk kasnya di dalam piutang dan persediaan, numpuk dia di situ. Ya. Ketika masalah ini muncul, ya, ada penumpukan. Ya, penumpukan kas di dalam piutang dan persediaan, maka, ya, kreditor juga bisa mengalami kesulitan dalam menagih pinjamannya terhadap perusahaan itu tadi. Kesulitan dia. Kenapa? Kas bersihnya negatif tadi. Ya. Begitu. Nah, makanya balik lagi. Ya. Tadi kegunaan dari laporan arus kas adalah melihat, ya, likuiditas keuangan. Nah, ini likuiditas keuangan ini adalah salah satu rasio yang gunanya untuk menilai likuiditas, ya.
utang lancar, ya, utang lancar, memenuhi kewajiban lancarnya. Ya, bagaimana apakah perusahaan itu bisa memenuhi kewajiban lancarnya, kan begitu ya. Nah, rumusnya ada ya. Kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi per kewajiban lancar rata-rata. Itu rumusnya. Ketika rasio ini tinggi, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan itu memiliki masalah likuiditas. Ya, sebagai contoh, rasio yang mendekati 1:1 itu adalah bagus karena mengindikasi bahwa perusahaan dapat memenuhi kewajiban lancarnya dari arus kas yang dihasilkan secara internal. Nah, lalu yang kedua itu tentang fleksibilitas keuangan. Ya kan, kalau kita lihat rumusnya ini hampir sama, cuma, ya kan, cuma yang membuat dia berbeda adalah menggunakan total kewajiban rata-rata. Ya, total kewajiban rata-rata. Bukan kewajiban lancar rata-rata. Jadi ini lebih bersifat jangka panjang. Ya, jangka panjang. Ya. Rasio ini ya menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan ya untuk membayar kembali kewajibannya dengan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi tanpa harus melikuidasi aktiva yang dipakai dalam operasi dan yang dipakai dalam operasi. Semakin tinggi nanti rasio ini, semakin kecil juga kemungkinan perusahaan untuk mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Ya, rasio ini menandakan apakah si perusahaan itu mampu membayar utang-utangnya dan bertahan hidup jika sumber dana eksternalnya terbatas. Begitu. Lalu arus kas bebas. Ya. Nah, cara yang lebih canggih untuk memeriksa fleksibilitas keuangan perusahaan adalah dengan cara mengembangkan analisis arus kas bebas. Arus kas bebas ini adalah jumlah arus kas discretionary. Ya, diskresioner, ya, jumlah arus kas diskresioner perusahaan yang untuk membeli investasi tambahan, melunasi hutang, membeli saham treasury, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan. Ya, para pembaca laporan keuangan ini ya menghitung arus kas bebas sebagai kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dikurangi dengan pengeluaran modal dan dividen. Jadi semakin besar jumlah arus kas bebas, semakin besar pula tingkat fleksibilitas keuangan perusahaan tersebut. Ya, contohnya ini. Ya, setelah kita adalah kas bersih yang disediakan segini nih kas bersih dari operasi. Terus kita kurangkan sama pengeluaran modal dan dividen. Ternyata masih ada arus kas bebasnya 139. Ya kan? Nah, berarti di sini kita bisa lihat bahwa perusahaan Sinestor ini memiliki kas bersih yang positif. Ya kan? 400-an. Terus di dalam laporan arus kasnya bahwa perusahaan telah membeli peralatan seharga 182.500 dan tanah sebesar 70.000. Sehingga total pengeluaran modalnya itu adalah 252.500. Ya. Pengeluaran modal dikurangi pertama kali pada arus kas bebas untuk mengindikasi bahwa hal itu merupakan pengeluaran yang paling tidak diskresional dari yang umum dilakukan perusahaan. Ya, nah lalu kan selanjutnya adalah dividen. Ya, dividen dikurangi untuk mendapatkan arus kas bebas. Walaupun sebenarnya dapat memotong dividen, namun perusahaan hanya akan melakukan hal ini ketika dalam keadaan darurat. Ya, jumlah dari hasil pengurangan ini adalah arus kas batas perusahaan. Arus kas batas perusahaan. Nestor
memiliki arus kas yang lebih dari cukup untuk memenuhi pembayaran dividen. Ya, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa fleksibilitas keuangan itu memuaskan. Ya kan? Jadi Nestor ini bisa menggunakan arus kas bebasnya untuk menarik obligasi kah, menambah likuiditas kah, begitu. Ya. Jika misalnya Nestor menemukan investasi tambahan yang menguntungkan, perusahaan dapat menaikkan pengeluaran tanpa membahayakan yang namanya pembayaran dividen dan pengeluaran modal. Dengan cara memanfaatkan ini tadi. Ya. Perusahaan yang memiliki fleksibilitas keuangan yang kuat bisa mengambil manfaat dari investasi yang menguntungkan, meskipun dalam keadaan sulit. Nah, selain itu, fleksibilitas keuangan yang kuat juga bisa membebaskan perusahaan dari kekhawatiran yang menyangkut dengan kelangsungan hidup dari perusahaan itu. Ya, di dalam kenyataannya, perusahaan yang memiliki fleksibilitas keuangan yang kuat seringkali bisa berkinerja lebih baik daripada perusahaan lainnya, apalagi di dalam situasi sulit. Karena apa? Karena mereka bisa, ya biasanya bisa mengambil manfaat dari peluang yang tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan lain. Karena adanya free cash flow ini tadi. Jadi ini adalah sejumlah dana yang bisa dimanfaatkan ya untuk kegiatan yang menguntungkan perusahaan. Oke, baik. Sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.